Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Agustina, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 55 kelompok 3 tahun 2022 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi di agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Sikap dan perilaku bela negara terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada wawasan kebangsaan dan bela negara, yang kedua ada analisis isu kontemporer, yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya kita akan membahas poin yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan dan bela negara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 konsensus dasar bernegara. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, selain itu Pancasila sebagai simbol persatuan dan kesatuan negara, Pancasila sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam alinea keempat. Yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Di mana dalam hal bernegara, walaupun Indonesia meliputi perbedaan suku, ras, maupun agama, di mata negara kita adalah tetap sama. Selanjutnya ada analisis isu kontemporer. Isu-isu strategis kontemporer meliputi 6 bagian. Yang pertama ada korupsi. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Tindakan pencegahan korupsi selaku ASN yang dapat dilakukan adalah yang pertama, bersikap jujur, menghindari koalisi kepentingan, melaporkan baik atasan maupun bawahan yang tidak mengikuti aturan atau menyeleweng dari aturan maupun perundang-undangan. Yang kedua ada narkoba. Menurut Kemenkes, narkoba dibagi atas 3 obat-obatan. Yang pertama ada narkotika, yang kedua ada psikotropika, yang ketiga ada zat adiktif. Selanjutnya adalah money laundering. Money laundering adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang ataupun harta kekayaan melalui transaksi keuangan yang dirancang sedemikian rupa sehingga asal-usul keuangan tersebut menjadi sesuatu yang legal, padahal tidak legal seperti itu. Selanjutnya ada terorisme. Terorisme itu adalah perbuatan menggunakan kekerasan ataupun ancaman yang menimbulkan sasaran teror, kecemasan, dan korbannya itu bersifat massal dan juga menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Selanjutnya ada proxy war atau perang perpanjangan tangan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, tapi menggunakan pihak ketiga sebagai pemicunya seperti itu. Selanjutnya ada mass communication. Mass communication itu misalnya ada cybercrime atau kejahatan di internet. Yang kedua hate speech atau kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan namun dipaparkan di internet. Yang ketiga ada hoax, yaitu isu-isu yang kebenarannya itu palsu, jadi tidak benar. Seperti itu. Selanjutnya, poin yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara dapat diartikan sebagai suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebuatan sikap, tekad secara ikhlas, dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada 5 nilai dalam bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air, penerapannya di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, ataupun menjaga nama baik bangsa dan negara. Selanjutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Penerapan di lingkungan kehidupan sehari-harinya adalah misalnya disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya mendahulukan kepentingan umum
di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, yang ketiga ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Penerapan di kehidupan nyata, yaitu menjalankan pertama, misalnya menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar sesuai dengan Pancasila Sila ke-1. Selanjutnya, penerapannya itu menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Sila Pancasila yang ke-5. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Penerapan kehidupan sehari-hari, contohnya adalah misalnya rela menolong sesama warga masyarakat yang kesulitan, terus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih, terus berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Sekian pemaparan saya mengenai sikap dan perilaku bela negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.